hari ini apakah dia tidak masuk? Masuk. Supaya lebih bersemangat dan lebih fokus, kita explain dulu ya. Iya, Bu. Kita explain tepuk tunggal dan tepuk ganda. Siap? Siap. Oke, tepuk tunggal, tepuk ganda, ganda. Oke, sip, tepuk tangan kita semua. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, di sini saya ingin bertanya pada kalian. Di sini ada yang tahu nggak apa itu interaksi? Hubungan. Iya, benar. Hubungan timbal balik, Bu. Iya, benar. Jadi interaksi itu adalah hubungan timbal balik. Contohnya seperti kalian itu sedang tolong-menolong dengan teman kalian. Nah, itu termasuk bentuk interaksi antar sesama manusia. Nah, lalu apakah interaksi itu hanya bisa terjadi antar sesama manusia saja? Tidak, Bu. Lalu bisa terjadi antar manusia dengan siapa? Lingkungan. Ya, dengan lingkungan. Nah, contohnya seperti apa, Mbak? Membuang sampah di tempatnya, Bu. Membuang sampah di tempatnya itu merupakan bentuk interaksi yang positif. Oke, jadi tujuan belajar hari ini itu adalah agar kalian dapat membedakan pola interaksi yang positif dan negatif, dan agar kalian dapat mengidentifikasi pola hidup menimbulkan masalah lingkungan. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, saya ingin bertanya lagi pada kalian, apakah interaksi manusia dengan lingkungan itu selalu berdampak positif? Tidak. Contohnya seperti apa yang negatif? Membuang sampah sembarangan. Itu termasuk bentuk interaksi yang negatif. Nah, apakah aktivitas yang kalian lakukan sehari-hari itu sudah berdampak positif atau belum? Belum, Bu. Oh, belum. Atau ada yang sudah? Ada. Oke, jadi mulai sekarang harus menerapkan pola hidup yang positif ya. Iya, Bu. Oke, nah sekarang saya akan menayangkan sebuah video mengenai dampak membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah video dampak membuang sampah sembarangan. Oke. Bisa disimak baik-baik ya. Berukuran besar ke sungai. Kalian dapat menghubungi bank sampah terdekat untuk mengambil sampah-sampah tersebut. Nah, ajak semuanya untuk mengikuti Hari Bersih Indonesia. Lalu, ikuti juga acara bersih-bersih di lingkunganmu. Nah, itu adalah video pembelajaran yang nomor 1. Untuk video selanjutnya, saya akan menayangkan mengenai cara kerja kupat harimau ketika digunakan untuk menangkap ikan di laut. Itu jaring ya. Oh, keyakinan hewan. Jadi seperti ini caranya. Nah, dari penayangan 2 video tadi, pasti timbul pertanyaan yang banyak sekali di pikiran kalian. Iya atau tidak? Iya, Bu. Nah, coba anak-anak ditanyakan. Iya, Bu. Iya, silakan. Jadi pola hidup yang seperti apa saja, Bu, yang berdampak positif dan negatif bagi lingkungan? Oke, ayo siapa yang menjawab? Silakan. Oke. Kalau pola interaksi yang positif itu seperti membuang sampah di tempatnya, menanam pohon. Kalau yang negatif seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon. Oke, ada yang mau nambahin jawaban? Berarti sepakat ya? Iya. Oke, untuk pertanyaan kedua silakan. Ada yang Saya menjawab? jika cara kerja kukat harimau seperti tayangan video tadi, apakah masalah Bu jika digunakan untuk menangkap ikan di laut? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Nah, kira-kira masalah enggak ya? Ayo siapa yang menjawab? Saya, Bu. Ya. Menurut saya itu sangat bermasalah, Bu, karena nantinya terumbu
sekarang itu bisa ikut terjaring atau masuk. Oke, ada yang punya jawaban lain? Tidak. Oke, nggak ada. Berarti sepakat ya? Sepakat, Bu. Oke, jadi itu merupakan jawaban sementara dari rumusan yang kalian buat. Untuk jawaban yang sebenarnya akan kalian cari di modul yang akan saya share di grup melalui progresi kelompok. Nah, untuk itu saya akan bagi kelompok sekarang. Untuk kelompok yang pertama yaitu Mbak Pinkan, Mbak Mei, Mbak Intan, dan Kak Iva. Kemudian untuk yang kelompok 2 ada Mbak Jenny, Mbak Lisa, Mbak Eni, dan juga Mbak Nadia. Nah, kalian silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kalian itu akan mengerjakan 2 LKPD. LKPD yang pertama ini berisi 3 pertanyaan. Nah, kalian itu dapat mencari jawabannya di modul yang akan saya share di grup. Nah, kalian juga dapat mencari informasi tambahan di internet. Nah, kemudian untuk LKPD yang kedua, ini ada kolom dan juga ada gambar. Tugas kalian itu adalah menggunting, kemudian menempelkan di kolom sesuai dengan bentuk interaksinya. Misalnya gambar ini itu bentuk interaksi yang positif, berarti kalian tempelkan di kolom yang positif. Begitu pula sebaliknya. Kalau negatif berarti kalian tempelkan di yang kolom negatif. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang merasa kesulitan? Anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, bisa dipresentasikan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan Mbak maju ke depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut pola hidup manusia, seperti apa saja yang dapat menyebabkan kerusakan alam seperti gambar di atas, tersebutan sebanyak 3 macam, yaitu deforestasi, membuang sampah di sungai, dan di selokan. Nah, untuk yang pekerjaan 2 seperti ini. Oke teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, kami dari kelompok 1 akan mengakhiri presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang gantian untuk kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang menyebabkan banjir, membuang sampah sembarangan, menebang pohon, dan membuang limbah. Teman-teman. Ini ya teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi sudah benar semua. Jadi saya yakin kalian itu sudah paham mengenai cara mengidentifikasi pola hidup penyebab masalah lingkungan. Untuk itu materi pembelajaran hari ini bisa disimpulkan. Ayo siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak. Jadi, untuk pola interaksi yang positif itu seperti membuang sampah di tempatnya, menanam pohon. Kalau negatif itu seperti membuang sampah sembarangan, deforestasi, dan penggunaan pukat harimau. Kemudian, cara kerja pukat harimau bermasalah karena dapat merusak terumbu karang yang menyebabkan ekosistem terganggu. Jadi benar apa yang disimpulkan tadi bahwa pola interaksi yang positif itu seperti membuang sampah di tempatnya, kemudian menanam pohon, kemudian menggunakan jaring yang lebih ramah lingkungan. Kemudian yang negatif itu seperti membuang sampah sembarangan, kemudian deforestasi, kemudian menggunakan pukat harimau. Lalu menggunakan pukat harimau itu sangat bermasalah dan tidak diperbolehkan karena hal tersebut
dapat terganggu. Ya, bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Nah, untuk itu sekarang saya akan membagikan lembar refleksi. Silakan diisi sesuai dengan hati nurani kalian masing-masing. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke. Nah, tadi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sudah melakukan presentasi dengan sangat bagus. Kerjasamanya pun juga sudah bagus. Pemaparan materinya juga sudah jelas. Rinci jawabannya pun juga benar semua. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kalian tadi juga sudah mengikuti pembelajaran dengan kondusif dan penuh semangat. Dan hal tersebut bisa dipertahankan ya. Iya, Bu. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber daya alam nabati dan juga hewani. Nah, materinya bisa dipelajari di rumah. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Amin. Cukup sekian. Ada salah kata, saya mohon maaf. Dan untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.